Awignam astu namo Om Anubhadra Katayantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang di segala penjuru. Umat sedharma yang kami hormati, puja dan puji syukur kami panjatkan kehadiran Ibu Sang Hyang Widi Watu, karena atas asih serta waranugrahanya kita diberikan kesehatan dan kebahagiaan hingga saat ini. Sebelum kami menyampaikan dharma wacana, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Iratu Agawesudi dan rekan saya Dilukasa Sumawati. Kami dari Prodi Pendidikan Agama Hindu semester 6, asal instansi Institut Agama Hindu Negeri Dewi Mataram. Yang dalam kesempatan ini kami akan membawakan dharma wacana dengan tema bunga sebagai sarana persembahyangan bagi umat Hindu. Jadi saudara kata penjelasannya seperti ini. Konsep bunga dalam ajaran agama Hindu, bunga yaitu sebagai salah satu unsur sarana persembahyangan yang digunakan oleh umat Hindu, bukan dilakukan tanpa dasar kitab suci. Jadi dalam Bhagavad Gita bab 9 sloka 26 dinyatakan yaitu unsur-unsur pokok persembahyangan yang ditujukan kepada Adi Sang Widi Wasa di samping daun, buah-buahan dan air. Adapun bunyi dari sloka tersebut sebagai berikut: Patram puspam palam toyam yume bhaktya parajati tad aham bhaktyu upartam asnami rayatan mana. Jadi begini saudara kata, makna dari Bhagavad Gita bab 9 sloka dan 26 tersebut mengandung arti siapapun yang dengan kesujudan mempersembahkan padaku dengan sehelai daun, sekuntum bunga, sebiji buah-buahan dan seteguk air, mempersembahkan yang didasarkan oleh cinta dan ketulusan dari lubuk hati yang suci, aku terima. Begini saudari kata makna dari sloka Bhagavad Gita bab 9 sloka 26. Makna itu, Ide Sang Widi Wasa tidak pernah meminta kepada umatnya untuk mempersembahkan persembahan yang itu secara berlebihan, namun sederhana begitu. Jadi kita sebagai umat Hindu mengucapkan rasa syukur setelah apa yang Dia berikan, seperti Ibu Pertiwi yang telah memberikan semua tumbuh-tumbuhan, hewan untuk tumbuh atau hidup di bumi ini. Jadi kita sebagai umat manusia cukup menjaga dan melestarikan hal itu, dan selain itu juga Ide Sang Widi Wasa sangat mengutamakan kesadaran dan ketulusan kita untuk mempersembahkan apapun itu yang kita persembahkan kepada beliau, yang lebih atas dasar tulus suci dari hati kita. Jadi beliau itu tidak pernah memaksakan umatnya untuk mempersembahkan yang berlebihan, tapi alangkah baiknya kalau kita mempunyai atau rezeki yang lebih, alangkah baiknya juga kita mempersembahkan yang lebih juga. Tuhan yang tidak, Tuhan tidak pernah memaksakan umatnya untuk berapa porsi harus dia mempersembahkan apa mereka punya seperti itu. Ya, jadi pada intinya ikhlasan adalah hal yang terpenting dalam melaksanakan suatu yatnya. Dari penjelasan Sri Krishna sebagai awatara Wisnu mengenai unsur-unsur pokok dari lambang persembahan itu, lalu berkembang menjadi berbagai bentuk sesajen. Landasan utama atau yang paling mendasar dari setiap persembahan adalah kesucian hati dan cinta kasih. Karena persembahan dengan hati yang suci dan cinta kasih itulah
yang akan diterima oleh Ide Sang Hyang Widiwasa. Meskipun bentuknya sangat sederhana, persembahan dengan bentuk besar dan mewah tetapi didasari oleh ego, maka itu tidak mempunyai arti yang suci. Jalan menuju Ide Sang Hyang Widiwasa adalah yatnya. Upakara upacara yang besar tidak ada artinya bila tidak disertai dengan jiwa yatnya yang berdasarkan ilmu pengetahuan. Selain itu juga terdapat di dalam lontar yatnya prakerti dinyatakan sekara tinade ketulusan pikayan suci, di mana memiliki arti bunga sebagai lambang ketulus ikhlasan pikiran yang suci. Untuk itu, melakukan persembahyangan perlu sarana, dan digunakan untuk melakukan persembahyangan tanpa sarana, umat Hindu tidak lengkap rasanya dalam melaksanakan persembahyangan, yang salah satunya yaitu bunga. Bunga pun memiliki arti serta makna yang sesuai tercantum dalam sastra yang ada. Oke, saudari tetap, selain itu fungsi dari bunga itu seperti apa sih, kalau bisa dijelaskan untuk umat kita di rumah? Baik saudari Agung, jadi bunga itu memiliki banyak sekali fungsi. Dalam persembahan umat Hindu dalam suatu upacara diantaranya, bunga memiliki fungsi sebagai simbol Ide Sang Hyang Widiwasa atau Siwa, serta memiliki fungsi sebagai sarana dari suatu persembahan. Dalam pengaplikasian sebagai simbol dari bunga, diletakkan pada cakupan kedua belah tangan pada saat umat Hindu menyembah. Dan biasanya bunga ditujukan di atas kepala atau disampingkan di telinga. Sedangkan bunga sebagai sarana persembahan, maka bunga digunakan untuk mengisi upacara atau sesajen yang akan dipersembahkan ke hadapan Ide Sang Hyang Widiwasa atau roh suci leluhur. Begitu saudari Agung. Baik. Nah, saudara Agung, selain bunga sebagai sarana persembahyangan nih, kira-kira bunga memiliki makna atau lambang tertentu nggak sih? Saudari Kata, saya akan menjelaskan di sini sedikit. Bunga sebagai lambang kedamaian, ketulusan hati. Bunga yang baik di sana dipersembahkan adalah bunga yang segar, bersih, dan harum. Bunga perlambang ketulus ikhlasan dan kesucian hati untuk menghadap pada Sang Pencipta. Bunga yang paling baik menurut ajaran agama dan multiguna adalah bunga teratai. Bunga ini akarnya di lumpur, daunnya di air, dan bunganya membujur ke udara. Bunga teratai adalah bunga terbaik untuk digunakan sebagai persembahan dalam pengembangan aspek religi umat Hindu di Bali. Dijelaskan beberapa jenis bunga yang baik dipakai dalam persembahyangan sesuai dengan warna dari masing-masing. Nah, saudara Agung, jadi bunga itu kan memiliki banyak sekali warna. Kira-kira ada nggak warna-warna yang diperbolehkan untuk dipakai bersembahyang? Dan maknanya apa? Bisa dijelaskan? Saya akan menjelaskan tentang apa saja warna bunga yang digunakan spesifiknya ya dalam persembahyangan. Pertama, bunga berwarna putih untuk memuja Hyang Widiwasa dengan sebutan Iswara, memiliki kekuatan seperti wajra, memancarkan sinar berwarna putih atau netral. Contohnya bunga teratai putih, Jepun atau Kamboja, petak atau warna putih, cempaka putih. Dan bunga berwarna merah untuk memuja Hyang Widi dengan sebutan Brahma, memiliki kekuatan seperti gada, memancarkan sinar berwarna merah. Contohnya bunga mawar merah, teratai biru, bunga asoka, kemiri, kembang kertas merah. Bunga berwarna hitam, tapi nggak mungkin kan ada bunga warna hitam di bumi kan, bisa diganti sebagai bunga biasa yang digunakan, yaitu bunga warna hijau biasanya atau biru, tahu kan? Jadi di sini dipakai untuk memuja Ide Sang Hyang Widi sebagai sebutan Dewa Wisnu, memiliki senjata cakra dan memancarkan sinar berwarna hitam. Contohnya bunga kenanga atau telang.
Ada bunga warna kuning, kan bunga warna kuning kan banyak tuh, banyak bunga kita temuin entah di pasar, entah kita tanam di rumah kan, pasti ada tuh bunga warna kuning kan. Nah, di sini digunakan untuk memuja Dewi Sanghyang Widi Wase dengan sebutan Mahadewa yang memiliki kekuatan seperti naga basah, memancarkan sinar berwarna kuning, persemayangan dengan bunga warna kuning biasanya digabungkan dengan kuangen yang dilengkapi dengan bunga berwarna kuning. Contohnya bunga teratai kuning, cempaka kuning, kembang kuning atau alamanda. Di Saudari Agung, ada beberapa bunga yang tidak diperkenankan untuk digunakan dalam persembahyangan yatnya. Dalam penjelasan Lontar Kunti Yatnya, bunga mitir dinyatakan tidak patut dipersembahkan sebagai sarana upacara dewa yatnya. Selain itu, ada juga bunga yang dipantangkan untuk dimanfaatkan sebagai sarana upacara atau bebanten, karena bunga tersebut dimitoskan telah dikutuk oleh dewa. Disebutkan ada bunga turut nyuk atau jempiring alit, serta bunga salikanta pantang digunakan untuk sembahyang, karena bunga ini disebutkan tidak mendapatkan penglukatan atau pembersihan dari Dewa Siwa. Nah, Saudari Kata, ada nggak sih mitologi atau cerita kenapa bunga tersebut tidak dikasih penglukatan oleh para dewa? Nah, Saudari Agung, cerita ini termuat dalam Lontar Aji Yanantaka. Diceritakan dalam kerajaan Yanantaka sedang marak oleh penyakit lepra. Raja dan para patih juga ikut terserang penyakit tersebut. Semua dukun sudah mencoba mengobati, tetapi tidak ada satupun yang berhasil. Sang raja kemudian mengutus Mahapatihnya untuk menghadap kepada Dewa Siwa untuk memohon perlindungan. Dewa Siwa bersedia menghilangkan semua penyakit itu. Tetapi maka kerajaan Yanantaka dipralina sebagai hutan belantara, karena Dewa Siwa itu tidak ingin manusia melihat sosoknya. Tidak nampak lagi wujud manusia setelah itu. Barulah Dewa Siwa turun ke Yanantaka. Semua kayu dan pohon, termasuk tanaman bunga, datang satu persatu mohon penglukatan kepada Dewa Siwa. Namun, hanya 2 pohon bunga, yakni jempiring dan salantaka, yang tidak mau minta penglukatan kepada Dewa Siwa. Karena itu, Dewa Siwa mengutuk kedua bunga tersebut untuk tidak boleh dipakai sebagai sarana dalam pemujaan. Ya, Saudari Kata, waktu ini saya juga pernah membaca nih mitologi tentang bunga yang tidak boleh digunakan saat persembahyangan, yaitu bunga jeruk, ungu atau telunjuk. Mitologi tentang bunga ini yang dinyatakan dalam Lontar Siwagama diceritakan di saat Dewi Uma melahirkan seorang putra, satu orang putra yaitu raksasa dan satu orang yaitu sang Semara. Nah, setelah melahirkan, kain dalam tapih yang penuh darah itu dicuci dalam telaga Lambawa dan dijemur di sebelahnya. Kain dalam ini disebut atau dicari oleh lalat nih waktu itu. Nah, kemudian tumbuhlah bunga turut di atas kain itu. Makanya dikutuklah sama Dewi Uma bahwa bunga itu tidak boleh digunakan untuk persembahyangan. Dan saat itu, namun jika kita dalam keadaan terdesak nih, bunga yang tersedia misalnya di sekitar kita yang tidak boleh digunakan persembahyangan, tapi kalau kita terdesak, misalnya kita berada di ujung gunung untuk kita menyembah Tuhan. Nah, bunga apa yang kita gunakan? Misalnya itu aja kita ketemu, sebenarnya bisa saja, namun kita sucikan dulu seperti Saudari Kata yang tadi ucapkan, kan ada mantra yang kita gunakan, yaitu
dan Puspadanta dikasih nama Swaha, yang artinya Tuhan semoga bunga ini dapat disucikan dan cemerlang. Begitu Saudari Kata. Wah, Saudari Agung, saya baru tahu loh kalau ada bunga yang namanya turuk umang dan keduduk itu. Nah, tidak hanya saya, pasti teman-teman di rumah juga pada tahu dong apa itu bunga keduduk atau turuk umang. Nah, Saudari Kata, ada juga katanya soal bunga cempaka nih. Dengar-dengar atau apa isu sih bunga cempaka itu ada yang tidak boleh digunakan untuk sembahyang. Ada yang fanatik seperti itu, tidak menggunakan bunga cempaka itu. Bisa nggak sih dijelaskan untuk umat saudara di rumah? Tentu saja bisa. Cerita ini termuat dalam kitab Siwa Purana yang berkaitan dengan cerita Ramayana. Singkat cerita, Raja Dasarata wafat karena depresi, karena sang putra yaitu Sri Rama, Dewi Sinta dan juga Laksmana diasingkan ke hutan selama 14 tahun. Sri Rama, Laksmana, dan juga Dewi Sita mengetahui berita itu dari saudaranya yaitu Bharata. Dengan perasaan sedih, Sri Rama dan juga Laksmana beserta Dewi Sinta mengadakan upacara Srada Kriya. Seorang Brahmana menyuruh Laksmana untuk mencari bahan-bahan yang dipergunakan untuk membuat sesajen yang akan dipersembahkan dalam upacara Srada Kriya. Karena hingga sampai hari akan menjelang malam, Laksmana tidak kunjung pulang, maka Rama pun berniat untuk menyusul Laksmana. Sama dengan Laksmana, Sri Rama pun tak kunjung pulang bersama dengan adiknya. Karena Dewi Sinta merasa khawatir karena ada batas waktu untuk melaksanakan upacara Srada Kriya, maka Dewi Sinta berinisiatif untuk membuat sesajen dengan bahan-bahan seadanya. Ia pun menghidupkan api di atas jotur yang diisi dengan bahan-bahan untuk sesajennya. Jotur itu pun dihanyutkan dalam sungai Palgu. Dan Dewi Sita pun berdoa ketika jotur itu terbawa oleh arus sungai. Tiba-tiba muncul suatu sabda yang membuat Dewi Sinta terkejut. Sabda itu mengatakan, "Hai Dewi Sinta, persembahanmu aku terima." Karena Dewi Sinta terkejut, ia pun bertanya, "Suara siapakah itu?" Tiba-tiba muncul suatu asap dan asap itu pun berbicara, "Aku adalah mertuamu, Raja Dasarata. Terima kasih atas persembahan yang telah kau berikan kepadaku." Dewi Sinta tidak percaya karena mertuanya itu sudah wafat. Tapi kenapa dia bisa mendengar suara mertuanya itu? Dan dia berpikir bahwa kejadian ini tidak mungkin dipercaya oleh Sri Rama dan Laksmana. Singkat cerita, Sri Rama dan juga Laksmana pun kembali ke area di mana upacara Srada Kriya akan dilaksanakan. Dewi Sita pun menceritakan apa yang ia alami ketika melaksanakan upacara Srada Kriya tersebut. Dan benar saja dugaan Dewi Sinta bahwa Sri Rama dan juga Laksmana tidak mempercayai ceritanya. Karena itu, ia meminta kesaksian dari Sungai Palgu, kerbau, bunga cempaka, dan api dalam jotir. Namun ketika ia bertanya, keempat saksi yang ia percaya itu malah menyanggah kesaksiannya. Dengan rasa amarah, Dewi Sinta pun mengutuk keempat saksi tersebut. Wah, sangat luar biasa ya. Jadi bentukannya itu ke arah kemana aja ditujukan Dewi Sinta? Baik, yang pertama kepada Sungai Palgu. Dewi Sinta mengutuk bahwa Sungai Palgu tidak akan terkenal
hanya akan mengalir di bawah tanah saja. Jadi begitu ya. Atau Tidak ada, tapi kenyataannya ada, tapi kita semua tidak bisa menemukannya kan? ya, karena itulah kita sebagai masyarakat itu tidak pernah mendengar bahwa ternyata di dunia ini ada yang namanya Sungai Talihu. Yang kedua adalah kerbau. Dewi Sinta mengutuk kerbau bahwa ia itu selalu kotor mulutnya. Oh, sama saja ya, kalau kerbau makan potong ya, nggak bisa habis makan itu ini dimakan kayak gitu, terus ngunyah terus ya kualitasnya seperti itu. Terkenal jorok hewan itu ya. Dan yang ketiga adalah api dalam jotir. Ya, jadi Dewi Sita mengutuk api itu bahwa apapun yang dilalui api itu akan terbakar dan hangus. Wow, harus kalau kebakaran ya semua api satu sedikit aja percikan ya, apalagi karena apa ya, buku langsung bakar rumah sekaligus. Wah, ternyata ada kisahnya juga. Selanjutnya apa lagi? Ya, yang terakhir adalah peran utamanya nih, bunga cempaka. Nah, karena bunga cempaka itu menyanggah kesaksian dari Dewi Sinta, walaupun saat itu hanya terdapat pohonnya aja nih, tapi ada kuncup bunganya. Karena itulah tetap disebut bunga cempaka. Jadi Dewi Sinta itu mengutuk bunga cempaka untuk tidak diterima oleh Dewa Siwa. Jadi itulah kisah kenapa bunga cempaka itu tidak diperkenankan untuk dalam mempersembahkan upacara Dewa Siwa. Jadi Mas Dharma sangat jelas ya dari mitologi, filosofinya seperti apa, bunga cempaka itu memiliki kisah banyak dalam kehidupan kita seperti yang tadi rekan saya jelaskan. Baik, berdasarkan pembahasan makna bunga sebagai sarana upacara umat Hindu, dapat kami simpulkan bahwa bunga adalah sarana pokok dalam upacara Hindu. Bunga sering digunakan untuk pelaksanaannya setiap harinya atau yang disebut dengan nitya karma, maupun keperluan dalam pelaksanaan yajna di waktu tertentu yang disebut dengan naimitika karma, untuk membuat seperti dalam pembuatan canang, wangen, sampian, dan lain sebagainya. Selain untuk mempermudah tampilan sesajen, warna dari bunga juga memiliki makna tertentu dan disesuaikan dengan arah mata angin atau yang disebut dengan Dewata Nawasangu. Makna dan arti utama bunga dalam upacara suatu yajna adalah cetusan hati manusia untuk menyatakan terima kasih kepada ide Sang Hyang Widewasa. Fungsi bunga dalam upacara Hindu adalah sebagai sarana persembahan seperti canang, dasina, pantan, dan lain sebagainya. Baik, umat Dharma yang berbahagia, demikian Dharma Wacana yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jika ada salah perkataan maupun ucapan dalam penyampaian Dharma Wacana, kami mohon maaf. Akhir kata kami ucapkan Paramasanti. Om Santi 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 Om.